anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera, subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang ke-4. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak atau kanak-kanak dan masa pubertas. Ayo berlatih. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak daripada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Nah, kolom yang diisi oleh laki-laki, bila kalian anak laki-laki, maka kalian bisa memberi tanda centang. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kamu boleh memilih mana jawaban yang sudah atau belum sesuai dengan situasi kalian pada saat ini. Kemudian kalian yang laki-laki bisa melihat jakun di leher kalian apakah sudah tampak membesar. Kalau sudah, kalian beri tanda checklist pada kolom sudah. Kalau belum, berikan tanda checklist di kolom belum. Pertanyaan ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Tentunya kalian sudah bisa membedakan apakah suara kalian sudah mengalami perubahan atau tidak. 4. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Apakah kamu merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Nah, kolom untuk anak perempuan, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain di rambut di kepala? Bila sudah, kalian beri tanda checklist. Kalau belum, beri tanda checklist di kolom belum. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Apakah pinggulmu sudah mulai mau lebar? Apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Nah, kalian bisa menuliskannya, memberi tanda centang, dan kalian bisa memberi kesimpulannya. Apakah kalian sudah atau belum memasuki masa puber. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Ayo membaca. Tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal.
Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerak tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Ayo berlatih. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi yang tadi berjudul Kelana Topeng? Jadi, informasi apa yang kamu harapkan? Yaitu informasi tentang tari Kelana Topeng. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Ya, judul teks non-fiksi tersebut sesuai dengan isi informasi. Jadi bukan menceritakan tari-tarian yang lain ya, tapi menceritakan tentang tari Kelana Topeng. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Informasi yang kita peroleh adalah informasi baru seperti asal tari Kelana Topeng, kemudian gerak-gerik tari, dan properti tari. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apakah yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal. 1. Kalian lihat melangkah maju di hitungan pertama. Kemudian hitungan kedua, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Jadi melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki, dilakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Gerakan kedua, mengangkat kaki kanan diangkat, lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Di hitungan 1 dan 2, tangannya diangkat. Hitungan 3 dan 4, kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Hitungan 5 dan 6, tangan di kanan. Hitungan 7 dan 8, tangan kembali di depan. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Ayo berlatih. Berlatihlah memperagakan gerak-gerik tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, setelah kalian mencoba, kalian bisa menyampaikan pendapatmu. Kalau gerakannya
gerakan tarinya mudah dilakukan, maka kalian bisa menuliskan gerakan di atas mudah dilakukan. Tapi kalau gerakan tarinya kalian rasa sulit, maka kalian menjawab gerakan di atas sulit dilakukan. Nah, kalau mudah, kalian jawab gerakan di atas mudah dilakukan. Properti yang dibutuhkan juga mudah didapat. Saya merasa senang bila bisa melakukan gerakan tari tersebut. Nah, sekarang ayo mengamati. Buatlah kelompok terdiri atas 5 orang. Lakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah bersama teman satu kelompokmu. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati. Nah, misalnya hasil pengamatannya, nama tariannya, apa tarian yang kalian perhatikan atau kalian amati. Misalnya tarian Jawa kalian lihat, tarian gending ketawang misalnya. Atau tarian tortor. Nah, kalian harus tahu asal daerah tariannya berasal dari mana. Ya, kalau tortor berarti asal daerah tariannya dari Sumatera Utara. Unsur karya tari yang diamati. Nah, kalian bisa menjawab unsur tarinya mengandung apa. Misalnya kalau tarian gending ketawang, tari bedaya ketawang adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika upacara peringatan kenaikan tahta raja. Jadi ada makna, ya, makna tarian yang ditarikan oleh para penari. Kemudian tanggapan terhadap karya tarinya, misalnya kita melihat tarian itu adalah sakral, anggun, magis. Kemudian tariannya mengandung mitos atau diiringi dengan mitos atau cerita rakyat. Jadi kalian bisa menuliskannya sesuai dengan hasil pengamatan kalian masing-masing per kelompok. Tarian apa yang kalian amati dari suatu tarian daerah. Tarian daerah merupakan contoh jenis budaya daerah yang menjadi akar budaya nasional. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Budaya daerah mampu menarik perhatian mancanegara. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apakah kamu sudah mengenali ragam tarian daerah di Nusantara? Bagaimanakah cara yang akan kamu lakukan untuk menyayangi budaya daerah sebagai akar budaya nasional sehingga kamu akan selalu melestarikannya? Bersama orang tuamu, tuliskan beragam tarian daerah. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menyebutkan tarian daerah dan asalnya yang orang tua kalian ketahui. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.